Jadi ceritanya channel ini habis kena hack everybody. Kok bisa? Hai everybody, kenalin saya Wawan Kotaro buat kalian yang baru saja menemukan channel ini. Jangan lupa subscribe dan juga like dan share video ini ke teman-teman kalian, khususnya para konten kreator. Karena di video kali ini kita bakal share pengalaman saya ketika channel ini kena hack everybody. Mungkin subscriber dan juga penonton lama kita bakal bertanya, kok bisa bang kena hack? Kenapa kalian bertanya seperti itu? Karena ada salah satu video saya dan di situ saya sering dimintai bantuan oleh teman-teman saya. Karena teman-teman saya, para konten kreator, orang-orang sekitar saya, yaitu teman-teman saya, channel-channelnya yang kena hack selalu menghubungi saya. Dan saya yang mengarahkan langkah-langkah apa supaya channelnya kembali. Tapi kenapa sekarang giliran saya yang kena? Padahal saya sering membantu teman-teman saya. Jawabannya adalah tidak ada yang aman di internet. Yang ada kita hanya bisa waspada. Jadi kenapa saya kena hack? Ya kepleset everybody. Dampak dari kena hack adalah saya tidak bisa mengakses channel saya everybody. Untuk awal-awal, kalau dibiarkan nantinya akan merambah kemana-mana. Nanti akan bisa AdSense diganti, kemudian rekening juga diganti, atau mungkin bahkan hacker ini bisa masuk ke rekening pribadi saya. Nah itu adalah hal yang sangat berbahaya. Makanya ketika pada waktu kejadian, saya langsung gercep melakukan sebuah tindakan everybody. Tindakan apa yang saya lakukan ketika kejadian kena hack? Nanti kita bakal cerita. Pantengin terus video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jadi kita bakal cerita tentang kronologi channel ini bisa kena hack. Sekitar tanggal 14 Juni 2024, saya dapat email endorse everybody. Siapa sih konten kreator yang nggak seneng ketika dapat endorse? Bang, kan bahaya bang kalau misalnya endorse itu adalah tipu-tipu. Apalagi di email, apalagi berbahasa Inggris. Memang saya dari dulu sering banget dapat email endorse dan itu tidak meyakinkan. Dan langsung saya laporkan spam email itu. Tapi kali ini endorse-nya berbeda, bahasanya berbeda, kemasannya berbeda, dan ada nama emailnya berbeda dan email ini sangat-sangat meyakinkan everybody. Dimana alamat emailnya adalah tertaut nama produknya. Dan produknya ini adalah produk terkenal yang membuat saya yakin everybody. Ya nama juga orang kepleset ya. Saya tidak bisa menyebutkan merek produknya itu apa, yang jelas ini adalah salah satu biskuit yang terkenal di Indonesia. Ya saya yakin dong. Dengan bahasa copywriting yang sangat-sangat meyakinkan saya. Dan juga ada salah satu file yang dimana itu disuruh di-download sama dia dan diwajibkan untuk pakai PC. Bukan dari handphone tapi pakai PC. Mungkin ini adalah umpan yang pas untuk PC atau komputer atau laptop. Kemudian file itu saya download everybody. Awalnya nggak curiga karena bahasanya sangat-sangat rapih gitu ya. Jadi tulisannya adalah kontrak kerja. Siapa sih konten kreator yang nggak tergiur dengan kata-kata kontrak? Dan itu dengan nilai rupiah yang lumayan buat saya pribadi. Dan akhirnya suatu hari di tanggal 15 Juni 2024 jam 3 pagi. Saya baru bangun tidur pada waktu itu. Kemudian teringat, oh iya kemarin malam kan ada email yang masuk dan endorse. Dan saya yakin nih, siapa tahu ini adalah sebuah peluang saya untuk dapetin endorse. Dan kemudian saya buka PC saya buka komputer saya, dan akhirnya saya masuk ke dalam email, saya klik, dan jadilah sebuah file yang disebut dengan RAR. Karena di situ kenapa disuruh download lewat PC, karena filenya berbentuk RAR. Seperti biasanya kita ekstrak filenya dan kita klik. Sebelum saya masuk file itu ada contoh-contoh video atau video-video promo dari produk tersebut dan sangat-sangat meyakinkan. Videonya menarik banget dan ada di situ di emailnya ada website resmi dari produknya. Sebenarnya siapapun bisa ya mencantumkan link website meskipun itu bukan websitenya dia. Itulah kenapa saya disebut dengan kepleset. Nah, sembari saya nonton video-video promo dan hal-hal yang meyakinkan di dalam file tersebut, ada satu folder lagi di dalamnya dan di situ ada isinya, ada satu file di mana file ini adalah poin channel saya kena hack. Kemudian saya buka file itu, nggak tahu ya filenya apa namanya, notepad, mungkin notepad, kalau nggak notepad apalah saya juga nggak tahu. Saya klik file itu, ternyata nggak bisa kebuka. Awalnya saya ya nggak ada curiga-curiganya ya, santai aja. Mungkin ini filenya atau nggak ada software yang mendukung di PC saya sehingga nggak bisa kebuka. Jadi saya mencoba komunikasi, memberitahukan atau menginformasikan bahwasanya filenya kok nggak bisa dibuka. Nggak ada balasan sama sekali ya, jelas yang nama juga hacker lagi bekerja dia. Di saat saya mencoba untuk membuka file itu berkali-kali ternyata nggak bisa. Saya penasaran nih kenapa nggak bisa dikebuka ya. Kemudian file itu saya ekstrak lagi. Nah
di situ muncul beberapa folder lagi. Dan ini anehnya, dan disitulah poin kebodohan saya. Saya klik, ada tulisan aneh-aneh dan tetap nggak bisa kebuka. Nggak ngerti ini maksudnya apa. Yang dimana file itu judulnya sangat-sangat meyakinkan. Kontrak 2024 everybody. Ini menarik sekali. Kemudian setelah nggak bisa kebuka, saya mencoba, ya udahlah, mungkin nggak mendukung nih PC-nya, nggak ada softwarenya. Saya masuk lagi seperti biasanya. Dan ketika saya membuka email lagi, disitulah kejadian aneh terjadi. Saya tidak bisa mengakses email saya dan di mana passwordnya diganti everybody sama si hacker. Kemudian saya baru ingat bahwasannya ada verifikasi 2 langkah. Nah, seperti biasanya verifikasi 2 langkah itu kan membutuhkan nomor handphone. Saya masukkanlah verifikasi 2 langkah nomor handphone. Kan biasanya ada nomor atau 3 digit di belakang, di mana nomor yang di depan disensor sama YouTube. Kemudian saya masukkan, masih sama nih nomornya. Setelah saya coba berkali-kali itu nggak bisa. Ternyata setelah 2-3 kali saya coba, ternyata nomornya diganti juga everybody. Kemudian dari situ saya panik, loh kok nomornya ganti? Di saat nomornya ganti itulah saya mulai sadar bahwasanya channel saya kena hack. Disitulah kepanikan saya muncul everybody. Dan ketika itu juga saya panik dan saya berpikir ini bencana. Tapi saya coba untuk menenangkan diri saya sendiri. Saya melakukan langkah-langkah yang seperti biasanya saya ngajarin teman-teman saya yang kena hack itu kayak gitu. Sebenarnya saya sudah tahu gitu ya, apa yang harus saya lakukan. Langkah-langkahnya setelah kena hack itu apa yang harus saya lakukan. Tapi yang ada di dalam otak saya adalah panik. Dan ketika saya panik, saya harus gerak cepat waktu itu. Jangan sampai lama untuk report ke YouTube. Pada saat itu juga saya langsung melakukan hal-hal yang harus dilakukan ketika channel kena hack. Langkah-langkahnya sudah saya lakukan semuanya di Twitter dan bantuan YouTube, dan ternyata masih belum ada respon. Kenapa belum ada respon? Karena tanggal 15 Juni 2024 saya baru sadar bahwasanya hari itu adalah hari Sabtu, di mana weekend, di mana tim YouTube juga weekend. Tidak ada respon sama sekali. Hari Sabtu saya panik dan hari Minggu masih belum ada respon. Saya sudah mulai pesimis. Bayangin ya, perjuangan 4 tahun membangun channel YouTube dengan hasil yang progres hilang begitu aja. Sia-sia perjuanganku selama ini. Hari Minggu juga nggak ada respon. Ya jelas lah karena hari Minggu weekend ya. Dan pada hari Minggu itu bertepatan dengan malam takbiran, karena besoknya tanggal 17 Juni 2024 itu Idul Adha everybody. Oh my god, pikiran kacau dan betul-betul blank dan nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan saya hanya bisa pasrah sama yang di atas. Kemudian hidup berlanjut seperti biasanya dengan tanpa punya channel YouTube, dan terasa aneh karena nggak ngapa-ngapain. Biasanya setiap hari aktivitas saya bikin konten. Setiap hari bikin ide, mikir ide gimana caranya bikin konten yang menarik supaya banyak yang nonton. Dan hari-hari itu adalah hari-hari di mana kosong, saya istirahat. Otak saya istirahat, tidak mikir ide-ide dan lain sebagainya. Yang saya pikirkan adalah saya mencoba untuk berkomunikasi dengan yang di atas. Saya pasrahkan sama yang di atas. Semoga saja ini bisa kembali. Kalau ini rezeki pasti kembali. Kalau enggak ya sudahlah. Saya mencoba untuk menata mental saya pada waktu itu. Mempersiapkan kemungkinan terburuknya everybody. Yang sebenarnya saya yakin ketika kena hack, saya sudah melakukan tindakan yang tepat dan gerak cepat. Karena kalau kelamaan laporannya ke pihak YouTube, misalnya seminggu udah kena hack dan baru laporan, itu tidak akan ada respon. Itu saya sudah paham dan saya sudah melakukan dan menuntaskannya. Tapi yang bikin saya panik adalah tidak ada respon. Dan sebenarnya saya sudah paham juga penyebab kenapa tidak ada respon, karena weekend. Tapi namanya juga orang lagi panik ya, jadi pikirannya aneh-aneh. Jadi keyakinan saya hanya 90%, 10%-nya yang di atas yang menentukan. Nah, saya berpikir seperti itu everybody. Dan yang bikin saya tambah panik lagi, ini kan Idul Adha, tanggal merah, pasti libur lagi nih YouTube. Ternyata pada tanggal 17 Juni 2024, pas hari raya Idul Adha, dan ketika itu saya membantu orang-orang yang ada di masjid untuk menyembelih hewan kurban. Jadi saya adalah salah satu panitia penyembelihan hewan kurban. Itu juga nggak fokus. Dan ternyata ketika proses penyembelihan hewan kurban pada saat itu, saya dapat email respon dari YouTube sekitar jam 10 pagi everybody. Dari situlah saya nggak fokus lagi untuk membantu bapak-bapak yang ada di masjid.
Dan disitulah saya membalas berkomunikasi dengan admin YouTube. Terima kasih by the way untuk admin YouTube yang sudah merespon saya dengan langkah-langkah yang diberikan oleh mereka, dan akhirnya saya bisa mengembalikan channel saya. Tapi pada tanggal 17 Juni 2024 itu bukan langsung kembali channelnya. Itu yang bikin saya panik lagi nih. Ini kapan bisa kembali ya? Semoga saja bisa kembali ya. Dan dari pihak YouTube mengatakan bahwasanya butuh proses tim kami untuk menelusuri lagi untuk mengamankan channel Anda. Tim YouTube memastikan bahwasanya ini adalah channel saya atau bukan. Bisa jadi saya juga nipu, mungkin pikirannya seperti itu. Dan dari situ butuh 1, 2, 3 hari kata dia. Dan akhirnya pada hari Selasa 18 Juni 2024 sekitar jam 3 sore saya dapat email yang dimana emailnya itu YouTube sudah menelusuri dan YouTube sudah mengiyakan bahwasannya channel saya benar-benar kena hack. Dari situ saya mulai lega. Kenapa? Karena YouTube sudah yakin itu adalah channel saya. Karena saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan memang ini channel saya everybody ya. Dan benar-benar dihack. Dan akhirnya pihak YouTube sudah paham betul dan yakin bahwasanya ini adalah channel saya. Dan akhirnya dari situlah saya meriset ulang kata sandi dan akhirnya kembali lagi. Alhamdulillah channel ini bisa ada di tangan saya lagi. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Satu poin yang harus kalian perhatikan mulai dari sekarang yang harus disimpan di dalam channel Anda adalah ID channel. ID channel itu biasanya ada kode-kode yang dimana diawali dari huruf UC, bla 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 bla. Kalian bisa buka di YouTube Studio kalian masing-masing di bagian pengaturan, khususnya YouTube Studio di desktop. Jadi bisa didapatkan di tampilan desktop. Simpan baik-baik, di copy dan dicatat, dan jangan sampai ID channel itu orang lain tahu karena itu rahasia dan hanya kalian yang tahu. Dan untungnya jauh-jauh hari saya sudah memikirkan hal itu berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya yang sering kena hack. Saya simpenlah ID channel itu. Mungkin kalau saya tidak bisa menunjukkan ID channel saya mungkin agak ribet dan butuh waktu, atau mungkin bahkan saya tidak bisa mengembalikan channel itu ke tangan saya lagi. Untungnya syukur alhamdulillah gara-gara saya nge-save ID channel itu saya bisa memiliki lagi channel ini everybody. Bisa mengakses lagi channel ini everybody. Hikmah dari kejadian ini everybody, siapapun kita bakal bisa kena hack everybody. Karena tidak ada yang aman di internet, kita hanya bisa waspada. Dan ini adalah sebuah perjalanan dari saya sebagai konten kreator atau YouTuber. Dan saatnya kita lanjutkan perjalanan ini. Ayo kita berangkat. Pengalaman kena hack kemarin biarlah berlalu Wawan Kotaro. Saatnya move on, melangkah ke depan. Mari kita lanjutkan perjalanan. Let's go.